Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tentang jangan kikir. Tuhan menghendaki anak-anaknya mengikuti teladannya. Salah satunya adalah dalam hal kemurahan hati. Rugikah kita jika kita senantiasa bermurah hati kepada orang lain? Sama sekali tidak. Sesungguhnya orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tertulis dalam Amsal 11 ayat yang ke-7. Namun banyak orang Kristen dalam tanda kutip, yang secara materi berkelimpahan justru sulit sekali menyatakan kemurahan hatinya terhadap orang lain. Sebaliknya mereka justru semakin pelit dan kikir, tidak mau peduli, bersikap masa bodoh, atau sengaja menutup mata serta telinga. Orang yang kikir disebut pula sebagai orang yang tamak, yang terikat pada uangnya dan diperhamba oleh uang. Bukan ia yang berkuasa atas uangnya, tetapi justru uangnya yang berkuasa atas dirinya. Perlu kita pahami benar-benar bahwa orang yang berfokus pada uang dan semua potensi dan kemampuannya hanya untuk mendapat uang, menaruh harapannya kepada uang, menaruh sukacita dan kedamaiannya kepada uang, justru tidak akan pernah puas dengan uang dan akan terus merasa kurang dan akan menjadi orang yang kikir saking cintanya kepada uang. Amsal 28 ayat yang ke-22 mengatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Sekali lagi, bahwa ia tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya bacakan sekali lagi ya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Karena itu, orang yang kikir tidak akan pernah merasa bahagia. Sebab apa yang memenuhi hati dan pikirannya hanyalah uang, uang, dan uang. Ia berusaha begitu rupa untuk selalu mendapatkan uang sebanyak mungkin. Tetapi semakin sulit dan susah hati dan merasa sayang kalau harus mengeluarkan uang, bahkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, apalagi untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan dan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, karena baginya hal itu adalah sebuah kerugian besar. Inilah prinsip hidupnya, lebih baik menerima daripada memberi. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita periksa diri. Jika ada yang termasuk orang kikir, bisa jadi orang tersebut bukan orang Kristen sejati, hanya beragama Kristen. Jadi harus segera bertobat, percaya Yesus, lahir baru. Sebab kikir itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10 dikatakan, orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, berarti dia bukan warga kerajaan Allah, bukan anak-anak Allah. Orang-orang yang lahir baru, anak-anak Allah, pasti menghasilkan buah roh, kemurahan hati, dan lebih suka memberi daripada menerima. Seperti tertulis dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 bagian B, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata hikmat sebagai penutup, orang kikir hanya berfokus pada dirinya sendiri, dan itu menyalahi kodrat sebagai makhluk sosial. Sekali lagi, menyalahi kodrat sebagai makhluk sosial. Karena kita manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang peduli, bergantung, dan diperlukan oleh orang lain. Kita harus hidup bersosialisasi. Dalam bersosialisasi diperlukan untuk saling memberi dan saling menerima. Dan orang yang kikir tidak akan pernah bisa menjadi makhluk sosial sesuai dengan kodratnya.
Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita jaga diri kita periksa diri kita, jangan sampai kita menjadi orang yang cinta uang, kemudian kita akhirnya menjadi orang yang kikir dan kita tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan karena karakter kita tersebut. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat peringatan-Mu bagi kami pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk kami tidak menjadi orang yang kikir, orang yang cinta uang, orang yang memfokuskan hidupnya hanya kepada uang. Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam seluruh pikiran, perasaan dan kehendak kami, sehingga kami menghasilkan buah roh. Kami menghasilkan kemurahan hati dalam hidup kami, dan kami menjadi anak-anak Allah yang memiliki karakter seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau memampukan kami menjadi orang yang murah hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.